Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, admin ucapin selamat datang. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya VOC, suatu kongsi dagang terbesar yang pernah ada dan pernah menjajah Indonesia. Kongsi dagang yang diberikan hak istimewa seolah-olah seperti negara di dalam negara. Untuk itu kita masuk ke dalam pembahasannya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Pada zaman dahulu, transportasi yang sering digunakan oleh manusia adalah transportasi laut. Karena pada zaman tersebut belum ditemukan transportasi udara seperti pesawat terbang. Karena perdagangan dunia pada saat itu hanya dapat melalui jalur laut dan hanya sebagian kecil saja perdagangan yang melalui jalur darat, jalur laut yang dipilih membuat banyak pihak yang ingin memanfaatkan kesibukan perdagangan dunia yang melalui jalur laut untuk kepentingan kelompoknya lah, atau juga negaranya. Terdapat beberapa perusahaan dagang, salah satunya yang paling terkenal ialah VOC. Nah, VOC ini apa? VOC ini adalah kongsi dagang terbesar asal Belanda yang pada abad ke-17 menguasai pusat perdagangan di Asia. Pada waktu itu, VOC melakukan monopoli yang luar biasa terhadap jalur perdagangan rempah-rempah. Akan tetapi, bagaimana sejarah lahirnya VOC? Nah teman-teman, sebelum kita membahas mengenai sejarah lahirnya VOC, ada beberapa fakta yang menarik yang perlu kita ketahui bersama, bahwa di mana VOC ini memiliki tentara dan diperbolehkan negosiasi dengan negara-negara lain yang membuat VOC ini seolah-olah seperti negara di dalam negara. Selain itu juga VOC ini memiliki 6 bagian daerah, yaitu Amsterdam, Middelburg, Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam. Walaupun VOC adalah badan atau institusi dagang umum, namun memiliki legitimasi penuh dari negara dengan diberikannya berbagai fasilitas. VOC merupakan singkatan dari Verenigde Oostindische Compagnie atau kongsi dagang dari kerajaan Belanda yang memiliki monopoli perdagangan di Asia, terutama rempah-rempah. Berdirinya VOC bermula dari ekspedisi yang dilakukan oleh Belanda pada zaman itu. Atas ekspedisi tersebut, Belanda memiliki atau melakukan perdagangan rempah-rempah yang banyak hingga mengundang pengusaha lain berdatangan ke Nusantara. Hal ini kemudian mendorong adanya persaingan di antara mereka. Akibatnya, Belanda harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan juga Inggris. Mereka pun saling menderita kerugian. Terlebih lagi sering terjadinya perampokan oleh bajak laut. Atas prakarsa dari 2 orang tokoh Belanda, yaitu Pangeran Maurits dan Johan van Olden, pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda mulai dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang disebut VOC atau Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. Adapun pengurus pusat VOC sendiri terdiri dari 17 orang. VOC membuka kantor pertamanya di Banten, Indonesia yang dikepalai oleh Francois Witter. Sehingga dengan demikian, latar belakang berdirinya VOC antara lain, yang pertama adalah menghilangkan persaingan yang akan merugikan para pedagang Belanda, menyatukan tenaga untuk menghadapi saingan dari bangsa Portugis dan perdagangan-perdagangan lainnya di Indonesia, dan yang terakhir mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia, ada fenomena di mana perdagangan rempah-rempah yang dikuasai oleh Portugis pada abad ke-16. Di mana Portugis bekerja sama dengan Jerman, Spanyol, dan Italia yang menggunakan kota Hamburg sebagai pelabuhan sentral dalam mendistribusikan barang di Asia. Tak ingin kalah, Belanda akhirnya melakukan ekspedisi dengan 4 kapal besar yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman menuju Indonesia.
Ini juga menandakan sebagai kedatangan pertama Belanda ke Indonesia ya, dan berlabuh di Banten. Mengutip dari buku Negeri dengan Seribu Pesona yang ditulis oleh Maria Listiani, menjelaskan jika sejarah lahirnya VOC dimulai ketika Belanda sampai di Indonesia pada tahun 1596 dan langsung mendirikan perusahaan dagang. Akan tetapi, lahir persaingan yang ketat antara setiap pedagang Belanda. Hal ini ditengarai oleh persaingan harga rempah-rempah, dan di sisi lain, harga rempah-rempah di Eropa juga merosot. Untuk mengatasi hal tersebut, maka didirikannya perusahaan dagang bernama VOC ini. VOC secara resmi berdiri sebagai perusahaan dagang pada tanggal 20 Maret tahun 1602 dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal pertama dari VOC adalah Peter Booth dan tidak berlangsung lama digantikan oleh Jan Pieterszoon. Nah teman-teman, ada 3 tujuan dari berdirinya VOC. Yang pertama, menyaingi perusahaan dagang Inggris di India, yaitu East India Company. Kemudian yang kedua, menguasai pelabuhan serta kerajaan-kerajaan Indonesia. Dan yang ketiga, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah ada juga kebijakan-kebijakan penting yang dilakukan atau diberlakukan oleh VOC ya. Di masa kepemimpinan Jan Pieterszoon, VOC berkembang pesat dan berhasil menguasai rempah-rempah di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, ada 3 kebijakan VOC yang menurut mereka penting, namun pada kenyataannya menyengsarakan masyarakat Indonesia waktu itu. Yang pertama, melaksanakan pelayaran hongi, yaitu pelayaran yang menyelusuri pantai dengan dilengkapi oleh armada perang untuk mengawasi pedagang agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Yang kedua, menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Dan yang ketiga, mewajibkan rakyat Indonesia untuk membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi. Nah teman-teman, VOC juga memiliki hak istimewa atau hak istimewa yang didapat oleh VOC. Yang pertama, hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magellan, serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Selanjutnya, hak kedaulatan sehingga dapat bertindak selayaknya suatu negara. Nah, untuk bertindak selayaknya suatu negara ini, antaranya adalah memelihara angkatan perang, kemudian memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, kemudian merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri, dan yang terakhir memungut pajak. Hak-hak istimewa dari VOC ini itu tercantum dalam Piagam Oktroi yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan karena beberapa sebab, sehingga dibubarkan. Penyebab kebangkrutan VOC sendiri disebabkan karena maraknya korupsi di dalam organisasi VOC ini yang dilakukan oleh petinggi-petinggi mereka. Di saat yang bersamaan, VOC juga harus berperang menghadapi Inggris yang berakhir dengan direbutnya semua kantor VOC. Heeren-Zaventem juga dianggap bertanggung jawab terhadap bangkrutnya VOC. Mereka dianggap lalai karena membiarkan para pejabat menjalankan bisnis pribadi. Namun pada praktiknya mereka mengambil keuntungan lebih dari apa yang seharusnya dan untuk memperkaya diri. Heeren-Zaventem juga dianggap tidak siap atau tidak sigap begitu ya dalam menanggapi keluhan pegawainya, seperti saat mereka enggan menyediakan serdadu dan klasi kapal yang baik mutunya. Selain itu, keterlibatan VOC dalam perang di Jawa, Sumatera, dan Maluku menjadi penyebab bangkrutnya VOC. Hingga akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799 dengan meninggalkan utang sebesar 136,7 juta gulden. Dan mungkin itu saja yang dapat admin sampaikan tentang sejarah lahirnya VOC beserta tujuan dan kebijakan, hak istimewa yang didapat dari kerajaan Belanda, serta kebangkrutan yang diakhiri dengan pembubaran.
Dan mungkin ada kekurangan dari sisi referensi atau informasi, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Kita akan berdiskusi di sana. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.